semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Sama Gue barengan sama saya Ben Kasyafani. Ini adalah konten di channel gue yang akan ngebahas hal-hal yang paling sering dibahas sama orang-orang di sekitar gue akhir-akhir ini. Sekarang kita akan ngebahas satu hal yang kemarin rame juga, sempat viral juga, dan gue terima juga video-videonya di sosmed gue. Video apa dan kejadiannya seperti apa? Kita lihat yuk sama-sama. Seorang pria penderita obesitas asal Karangtengah, Kota Tangerang, Banten berbobot 300 kg. Pria obesitas harus diangkat dengan forklift. Dirujuk dari RSUD Tangerang ke RSCM Jakarta guna menjalani perawatan intensif. Saudara Fajri, pemuda asal Tangerang, Banten yang mengalami obesitas hingga berbobot 300 kg, dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi shock sepsis akibat infeksi di kakinya. Ya, itu dia video seseorang berinisial MF, gue sebut inisialnya aja, yang mengalami obesitas dengan berat sampai dengan 300 kg dan harus dievakuasi menggunakan forklift. Jadi seorang warga Pedurenan di Karangtengah di Tangerang ini dievakuasi dari rumahnya karena mengalami obesitas atau kelebihan berat badan hingga 300 kg hari Rabu 6 Juni kemarin. Ini proses evakuasi MF dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang jumlahnya sampai 10 orang dan dilakukan mulai sejak pukul 8.25 pagi. Evakuasinya berjalan dramatis karena memang berat badan MF yang mencapai 3 kuintal ini harus menggunakan forklift untuk mengangkatnya, di mana proses sudah terbayang akan sangat sulit dan petugas gabungan bahkan harus menjebol rumah karena forklift yang akan membawa MF nggak bisa masuk ke dalam rumahnya dan baru bisa mengevakuasi MF pada Kamis sore. Jadi kurang lebih 1 hari baru bisa dibawa keluar dari rumahnya. Untuk selanjutnya langsung dibawa menggunakan mobil bak terbuka ke RSUD Kota Tangerang. Tapi ternyata MF sendiri harus dirujuk ke RSCM, di mana proses pemindahan juga menggunakan forklift dan truk yang telah dilengkapi dengan atap. Bahwa MF sudah mengalami obesitas sejak usia 11 tahun dan sekarang dia berusia 27, jadi kurang lebih sudah setengah dari umurnya. Dia sudah mengalami itu dan beberapa bulan lalu mengalami kecelakaan saat MF bekerja dan mengalami gangguan di kakinya dan menyebabkan susah berjalan. Keluarga juga nggak bawa ke dokter karena alasan biaya dan MF ini memang tulang punggung keluarga, jadi memang dibutuhkan untuk terus bekerja. Dan karena kondisi ini, sejak 8 bulan yang lalu, MF tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan hanya bisa berbaring dan beristirahat di tempat tidur. Oke, ini kita bahas mengenai obesitas. Gue sedih sih ngelihatnya, sangat sedih. Kalau misalnya ada teman, lu sih nggak mau diet atau apa. Tapi ada faktor-faktor lain di luar itu. Mungkin sekarang gue akan jelaskan apa sih obesitas itu. Ini menurut WHO, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan, energi expenditure, dalam waktu yang cukup lama. Jadi obesitas ini adalah kondisi medis berupa berat badan di atas normal karena penumpukan lemak berlebihan. Ini menurut Siloam Hospital. Hal tersebut terjadi karena asupan kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang digunakan. Sesimpel itu. Jadi apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, besar kemungkinan, ya pasti kemungkinan berat badannya terus akan bertambah. Obesitas adalah masalah kesehatan yang paling banyak ditemui di masyarakat Indonesia. Kayaknya nggak cuma Indonesia deh, bahkan gue pernah nonton sebuah dokumenter di Amerika pun juga ini menjadi masalah yang serius. Di mana Indonesia ini masuk 10 besar negara dengan penduduk obesitas tertinggi di dunia. Dan data riset kesehatan dasar tahun 2016 ini menunjukkan bahwa angka obesitas orang dewasa di Indonesia sebesar 20,7%. Di mana angka prevalensi tersebut terlihat meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 15,4, jadi hampir 5%. Di mana obes atau obesitas ini dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit serius, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, dan komplikasi dan lain-lain itu akan semakin merembet ke masalah kesehatan dalam tubuh kita. Nah, sekarang gue akan coba berbagi sedikit mengenai penyebab obesitas. Ya, orang simpelnya ya lo makan kebanyakan, bilangnya gitu. Tapi, ntar dulu, masih ada masalah atau faktor-faktor lain nih. Ini kalau kita kutip dari siloamhospitals.com, memang tadi sebelumnya udah kita jelasin juga ya, penyebab utama obesitas kan penumpukan lemak berlebih karena asupan kalorinya lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang terbakar. Tapi ada faktor lain nih, riwayat keluarga kandung dengan obesitas juga menjadi penentu. Dan yang kedua, ini satu kata yang pada saat kita riset mengenai ini gue juga baru denger nih, ternyata the sedentary life, mudah-mudahan gue gak salah sebut ya. Seperti jarang berolahraga dan menghabiskan hari tanpa berkegiatan. Apakah sedentary lifestyle? Ternyata sedentary lifestyle itu adalah lifestyle rebahan. Ini gue pisahkan dulu dari MF, dari yang baru kita lihat. Jadi ini gue hanya riset apa yang bisa menyebabkan obesitas ya.
Berikutnya adalah konsumsi makanan tinggi gula dan lemak secara berlebih. Efek samping obat-obatan tertentu, antidepresan, steroid, obat diabetes, efek obat-obatan juga lo mengalami penyakit tertentu atau mungkin lo memang dalam rentang waktu tertentu lo menggunakan obat, efek samping obat bisa juga. Begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Itu sudah jelas. Kebiasaan begadang ternyata juga mengakibatkan produksi hormon pengatur rasa lapar yaitu grelin dan leptin menjadi tidak seimbang. Dimana kondisi ini membuat tubuh tuh rasanya lapar terus. Jadi kalau lo begadang, badan lo kan berantakan nih simpelnya. Nah si badan bingung, ini gue lagi lapar gak ya? Tapi kok rasanya pengen makan. Suruh dia pesan aja lah gitu. Karena badan lo lagi berantakan nih sistemnya. Ya kayak mesin lo pakai terus gak lo pakai istirahat kan lama-lama dia rusak juga. Konsumsi alkohol berlebihan juga dapat mempengaruhi produksi hormon pengatur rasa lapar serta memicu asupan glukosa berlebih yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak pada perut. Makanya kalau ada restoran jam 2 pagi makanannya nasi pakai cumi, lidah, empal gepuk. Ini restoran jam 2 kok rame banget ya. Kayak lagi makan siang nih. Semuanya makannya nafsu, ngobrolnya teriak-teriak ya kan. Lapar amat, joget semalaman. Stres. Nah ini juga nih, stres yang membuat produksi hormon kortisol meningkat sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh. Sekarang kita highlight mengenai si sedentary lifestyle nih. Ini menurut gue yang cukup menarik. Mas Bayu kemarin cerita ternyata ini mas. Oh iya bener, akhirnya kita dalam ini. Ini kita kutip dari siloamhospitals.com. Jadi gaya hidup sedentary atau sedentary lifestyle adalah pola hidup tidak sehat ketika seseorang cenderung malas untuk menggerakkan tubuhnya atau melakukan aktivitas fisik. Ini yang berikutnya, sedentary lifestyle menurut djkn.kemenkeu.co.id atau Kementerian Keuangan yang mengutip dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya ada hubungannya nih urusan dompet lo sama urusan kesehatan lo. Pastilah, tapi hubungannya apa dengan sedentary lifestyle ini? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini sedentary lifestyle adalah kegiatan yang dilakukan di luar waktu tidur dan hanya mengeluarkan kalori dengan jumlah yang sedikit yaitu kurang dari 1,5 METS. Mungkin gue nggak salah bacanya ya. Jadi sedentary lifestyle ini tentu perilaku yang dapat merugikan tubuh. WHO bilang bahwa sedentary lifestyle adalah salah satu penyebab kematian yang kasusnya sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu penting untuk menghindari perilaku sedentary lifestyle. Ya generasi rebahan katanya begitu. Jadi adapun klarifikasi sedentary lifestyle terbagi menjadi 3 berdasarkan durasi waktu. 1. Level rendah. Durasi kurang dari 2 jam. Jadi 2 jam gak ngapa-ngapain maksudnya gitu. Diem, duduk doang. Yang berikutnya level menengah, durasi 2-5 jam. Level berikutnya level tinggi, lebih dari 5 jam nggak ngapa-ngapain. Enak hidupnya. Oh my God. Paling enak hidup tuh gimana ya? Paling enak ya tinggal nyantai-nyantai aja, duit datang terus. Hati-hati. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Orang yang udah biasa bekerja pun, biasa bergerak, dia dulunya pekerja keras, akhirnya dia menghasilkan, punya uang banyak, habis itu dia pensiun dini, habis itu nggak ngapa-ngapain. Percaya sama gue, orang yang sudah biasa bekerja dan beraktivitas tinggi, terus suruh diem nggak ngapa-ngapain, paling seminggu liburan, habis itu udah mikirin. Ya paling kayak kita lah, kita kerja nih, pengen libur, seminggu aja. Pulang gue ngapain ya? Langsung. Padahal liburannya belum selesai, udah mikir mau ngapain lagi gitu ya. Itu dia, karena tidak hanya badan kan yang beraktivitas, tapi kepala kita juga bekerja gitu. Jadi kalau misalkan lu males ngapa-ngapain dalam jangka waktu yang lama, lu harus perhatikan ini. Jadi apabila sudah terjebak dalam gaya hidup sedentary, kita harus ngapain? Nih ada beberapa tips yang bisa kita kasih tahu ya, supaya kita fisik dan mental tuh bisa sehat gitu. Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik. Beberapa olahraga yang dapat dilakukan, jogging, lari, sepeda, semua juga tahu ya. Durasi 140 menit dalam seminggu sesuai ajaran WHO. Jadi walaupun memang lu gak daftar gym, lu gak suka lari, ada loh orang yang emang gak suka keringetan tuh ada. Orang yang keluar keringet tuh dia gak terbiasa gitu. Ya gak bisa disalahin juga karena emang gak terbiasa. Tapi ada beberapa aktivitas yang lu bisa push up, lu bisa jalan-jalan dalam rumah lu, at least 15 menit, 10 menit, lu berjalan gitu, melakukan kegiatan fisik. Yang berikutnya, mengurangi waktu sedentary dengan cara sederhana. Di transportasi umum lu bisa berdiri dibandingkan duduk. Jadi misalkan lu lagi duduk, ada cewek cakep, boleh duduk, silakan. Habis itu misalnya kayak jalan ketika istirahat makan siang di kantor lo, ya lo jalan lah. Udah kerja di situ. Makan yuk. Enggak, di sini aja. Gue udah bawa makanan. Ke toilet tuh? Enggak, ntar aja pas pulang kantor ke toilet. Atau memasang reminder dan banyak mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Yang berikutnya dampak penyakit lain nih. Asma, osteoartritis, lutut dan pinggul. Pembentukan batu empedu, sleep apnea. Sleep apnea tuh ngorok ya? Enggak dong, berhenti nafas kan ya. Bener-bener sleep apnea tuh katanya orang sampai bisa tercekat gitu, kayak kecekek pada saat lagi tidur. Nah lo sendiri
Kayak gimana tuh? Nanti lo boleh cerita juga ya di kolom komen deh. Usaha atau upaya apa yang pernah lo lakukan untuk menjaga berat badan lo? Bisa nurunin, bisa naikin juga mungkin. Karena ada orang yang juga punya masalah bukan nurunin berat badan, tapi dia naikin berat badannya dia karena terlalu rendah untuk tinggi dan mungkin dengan umur yang seperti itu. Nah sekarang ini gue mau ngobrol sama satu orang, dia temen gue yang menurut gue di beberapa bulan terakhir berhasil nurunin berat badan yang cukup signifikan. Mungkin dia dulunya nggak obesitas, tapi karena niatan tertentu dia berhasil nurutin berat badannya dia sampai 20 kg. Gimana caranya dia nurunin 20 kg berat badannya? Ini dia mau cerita sama gue. Oke, kita ngobrol sama Gerald Yohanes Geyo. Apa kabar bos? Yes. Baik, gimana? Gila itu kulit mulus amat. Iya, biasa lah. Gue baru pertama kali juga sih. Gue lagi mau bahas ini ya, nih, gimana? berat badan. Usaha lo untuk menjaga berat badan lo. Kan kemarin tuh lo sempet turun lumayan banyak. Bahkan gue aja yang jarang ketemu lo, pas ketemu lo lagi udah lama, gue lihat bentuknya udah beda banget. Lo kemarin turun berapa kilo akhirnya? Gue berat gue dulu ya pas lagi gendut banget tuh gue sempet 88. 88. Tinggi lo? Hampir. Tinggi gue 175. 175. Oh ya, lumayan ya, lebih sih. Overweight ya, gue 88 bahkan sampai 89. Nah sekarang itu kemarin terakhir gue nimbang 67. Jauh banget. Berarti berapa tuh? 20 kiloan lebih ya? 20 kiloan lebih. Itu kapan? Gitu. Di tahun lalu gue. Baru-baru ini ya? Lo udah gemuk banget waktu itu? Oh parah, udah kayak angkongko. Udah kayak angkongko jualan beras ya. Sorry ya, pakai kalkulator, pakai kutang kan. Terus udah gitu perutnya segini lagi. Yoi, kipas-kipas dah pakai korannya. Mana sih gitu kan? Terus lu nyaman sama badan? Terus gini, ada orang yang karena komen-komen orang, atau lu sendiri udah nggak nyaman banget sebenarnya sama badan lu segitu? Jujur gue udah gak nyaman banget sih. Pertama kan ya karena kita kan kerjanya kan di entertain ya. Di kamera kan pasti kelihatan gemuk banget. Terus udah gitu juga pas lagi mau take apa, adegan apa, butuh kostum, ya mau gak mau udah nggak enak gitu kok. Yoi, kostumnya nggak muat segala macem lah. Terus mesti cari yang ukuran gede lah, apalah. Pernah yang gue adegan pakai kemeja aja tuh kancingnya tuh udah kayak wah nyerah, gue udah gak kuat nih gitu kan. Kancing sama kancing udah kayak lo boleh nggak ngurusin dikit badan lo nih udah berat nih nahannya. Asli, aduh malu-maluin banget ya. Akhirnya ya udahlah gue harus ngurusin sih gitu. Dan orang kantor pun juga udah menyarankan untuk gue suruh diet gitu. Orang kantor tuh kantor PH tempat kita kerja nih, tempat kita syuting. Ya namanya itu biasanya kantor tuh klien atau yang PH tuh udah komen, bukan body shaming sih, intinya dia mau bilang lo kalau masih mau kerja kayaknya lo mesti nurunin berat badan deh gitu ya. Betul. Sebenarnya sih ada beberapa aktor yang memang plottingannya yang badan besar kayak Philip, kayak apa ya, emang udah karakternya begitu. Cuma kalau lo kan emang mas-mas ganteng kan, engkongko ganteng lah. Aduh, engkongko dong. Tapi emang dulunya lo pernah gemuk juga? Bakat gemuk apa memang baru tahun lalu itu? Gue sih kalau melihat gue pas kecil sih emang gemuk sih, emang gendut sih. Ada bakat gemuk. Gue sebelum waktu gue married ya, pas sebelum gue married, gue kan sempet diet juga tuh karena emang harus ya foto prewed, terus mau married juga, ya harus ganteng dong bos gitu kan. Ya gue diet dan terbilang cukup cepet sih, jadi badan gue itu kayak gampang kurus, gampang gemuk juga gitu. Ya karena usia juga kan metabolisme lo masih bagus, tapi atau memang metabolisme lo sebenarnya bagus, tinggal lo aja ngaturnya gimana kan? Iya betul. Oke, effort lo nih, usaha yang lo lakukan di hari kayaknya nih di ZZ ini waktunya gue udah nurunin berat badan. Terus apa yang lo lakukan pertama kali? Gue langsung hubungin teman gue waktu itu. Kebetulan si Audi Marisa, istrinya si Anthony, dia tuh lagi ke dokter Cisi. Oke. Dokter, nah, terus semua orang ke situ lah ya. Pasti ke situ gitu kan. Nah, gue akhirnya datanglah ke situ. Tapi selain di dokter Cisi ini juga ngejelasin bahwa pola hidup sehat tuh seperti apa. Nah, gue dijelasin kayak gitu. Dulunya lo enggak? Apa yang dijelasin sama dia gimana caranya supaya lo bisa nurunin berat badan? Dulunya eating habit lo, makan lo emang gila?
makan gue emang gila. Gue setiap kayak sore atau malam pun itu makan gue tuh gila. Gue bisa yang makan nasi uduk, nasinya tuh 3, ayamnya 2, terus belum usus goreng 2. Terus udah gitu gue juga bisa yang makan all you can eat. Itu bisa piringnya tuh numpuk bisa berapa puluh sendirian kayak gitulah. Dan saat itu lo nggak ada ketakutan untuk gemuk? Bodo amat. Waktu itu gue kayak hajar aja lah. Kayak lo pengen makan lo makan gitu. Kayak yang penting selama enak kan, selama itu gue sikat aja lah gitu. Selama lo bikin seneng. Nah ini satu nih, kalau gue kan tahu lo kan gamer ya. Gamer itu kan waktu tidurnya ya you know lah. Lo main game bisa sampai kayak jam 7 pagi, kadang sampai terang gitu kan. Iya. Itu ngaruh nggak? Karena lo sampai pagi, lo jam 2 masih makan dan lain-lain. Iya itu pastinya ngaruh ya. Itu pastinya ngaruh banget. Namanya kan pola hidup ya, pola makan. Jadi waktu selama gue di dokter tuh gue dijelasin pola hidup dan pola makan lo tuh harus dibenerin. Gitu. Jadi gue tuh menghindari makanan-makanan olahan. Kayak misalnya lo boleh makan ayam tapi ya jangan chicken nugget karena kan ada tepung, ada apa gitu kan. Terus juga minyak juga lo kalau bisa pakai minyak yang sehat, kayak misalnya olive oil atau minyak kelapa gitu kan. Terus juga nasi pun juga gue ganti. Gue sekarang lebih makannya nasi merah, yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi gue menghindari makanan-makanan yang mungkin susah diolah sama tubuh ya, gitu. Dan pola tidur pun juga harus dibenerin karena kan organ tubuh kita itu kan udah ada programnya sendiri gitu ya. Ya kan jam berapanya tuh pas kita lagi istirahat, ya itu prosesnya mereka lagi bekerja untuk ngolah makanan yang udah masuk sehari itu gitu kan. Jadinya makanya emang tidurnya juga harus teratur gitu. Teratur dalam arti bukan jumlah tidurnya, tapi jam tidurnya juga mesti diatur gitu kan. Iya, jam tidurnya juga harus diatur. Nah akhirnya pengetahuan ini selain dari dokter Cici banyak info lo tentang pola makan sehat, lo juga akhirnya punya ketertarikan untuk nyari tahu lebih banyak lagi. Iya, akhirnya gue merubah tuh pola makan gue, pola hidup gue. Gue tidurnya juga jadi lebih teratur. Terus akun FIFA lo jual ya kan? Akun FIFA. Iya, akun FIFA tuh gue jual tuh. Kayak udahlah gitu kan. Terus juga gue lebih ke pola makan sih yang menurut gue tuh paling berpengaruh ya. Gitu. 20 kilo kan tadi lo nyebutnya kayaknya gampang aja, ganti makan ini, ganti makan. Like everybody semua orang tuh udah ngelakuin itu, tapi banyak yang nggak berhasil juga. Dan lo termasuk yang berhasil dengan, kalau gue ngelihat lo lumayan santai sih. Apa gue nggak tahu? Apa lo lumayan cukup kerja lo lumayan gila untuk nahan nafsu makan lo? Sejujurnya iya sih, gue lumayan bisa dibilang benar-benar ngerem banget lah gitu kan. Kayak misalnya waktu itu bini gue malam-malam tiba-tiba kita lagi nonton Netflix gitu ya, terus aduh lapar nih. Terus dia gojek pizza dong depan gue. Terus gue yang nggak boleh. Pokoknya apapun lah tuh yang tepung-tepung kayak pizza lah, mie lah, apa segala macam, gue benar-benar nggak makan sama sekali. Kue pun juga gue nggak makan. Di saat gitu. Proses nuruninnya lagi berjalan. Betul, di saat prosesnya lagi benar-benar berjalan. Makanya gue kemarin pas berat gue nembus 67 tuh banyak banget orang yang ngira gue tuh kayak, iya lu kurus banget sih. Lu kurus banget, lu sakit, lu apa ya? Sebenarnya orang pada mau bilang sih, lu make ya gitu. Semua orang pasti pada gitu. Pasti gitu. Lu kayak orang make ya gimana? Enggak, gue sama sekali enggak. Gue emang ya udah keturun aja gitu. Dari semua hal yang lo give up, tadi lo bilang mie, apa pizza, tepung dan lain-lain, yang paling berat ngerubah habitnya apa? Atau apa yang paling berat lo tinggalin? Makanan apa yang paling berat lo tinggalin?
Kalau makanan gue nggak ada masalah sama sekali sebenarnya, jujur aja gue tuh nggak ada problem lah kalau soal makanan. Yang paling berat buat gue itu adalah pola tidur, jam tidur. Sejujurnya gue jujur parah aja. Ini orang parah banget emang. Jam 2 tuh gue udah gede. Satu lagi lah Mas Ben, gue lo lagi banyak. Ayo dong. Terus dia sampai jam 4:30 kita pernah main ya. Bisa, iya bisa. Gue parah sih kalau jam tidur sih. Ya, emang gara-gara game ya. Cuman ya udahlah ya. Karena lu udah kebiasaan tidur sampai pagi, lu tidur cepet, jadinya susah. Nah waktu itu lu se-ekstrem apa lu mempercepat jam tidur lu? Ya pokoknya gue bener-bener paksain tidur jam paling malam tuh jam 11, jam 12 tuh gue udah tidur deh pokoknya gitu. Ya mau gak mau gitu. Karena emang gue udah merasa di diri gue ya, jujur aja di diri gue tuh gue ngerasa gila gue udah gendut banget, gue gak bisa nih kayak gini, gue gak mau sampai kapan sih gue begini ya kayak gitulah. Oh artinya mental udah kena tuh. Mental udah kena gitu. Sedangkan kan namanya juga kita di dunia entertain kan lama-lama banyak nih anak-anak muda yang masih baru-baru kan gitu. Maksudnya baru-baru mulai muncul segala, ya nggak boleh kalah saing dong. Pasti gitu dong. Kan ibaratnya. Apalagi lu juga secara usia lu juga masih jauh lebih muda dari gua. Jangan ngomongin umur lah. Itu dia. Oke. Tadi berarti kuncinya sebenarnya disiplin yang paling berat ya. Disiplin soal waktu, soal menolak apapun yang biasanya lo makan lo mesti tolak juga gitu. Betul. Ini ngomongin soal waktu lo berat badan lo gede nih. Yang paling berat pada saat lo gemuk itu apa? Diledekin orang, kerjaan, atau lo sendiri emang yang udah nggak enak aja sama badan lo? Semuanya sih, hampir semua ya. Gue ngerasain itu ya. Pertama dari bini gue tuh udah bilang kayak om-om ya gitu, kayak sama gadun ya gitu-gitu lah gitu. Nah, terus kantor pun juga bilang kan kayak Gerald itu udah gendut banget, udah harus dikurusin gini-gini lah. Banyak lah gue kayak banyak lah masukan-masukan sampai diomelin juga gitu kan. Nah sampai kena di diri gue kan ngerasain ya kalau misalnya jauh-jauh deh celana jeans dia, celana jeans itu gue sering banget beli karena apa? Karena paha gue kan kegesek ya gitu. Itu tengahnya tuh bisa yang kayak tiba-tiba udah tipis lama-lama bolong gitu celana jeansnya gitu kan. Itu nggak enak banget sih. Itu gue ngerasa kayak wah nggak bener nih kayaknya. Udah nggak bener nih, udah gue harus diet sih gitu. Ada yang bilang eating habit kita, pola makan kita tuh ngikutin kondisi psikis kita. Ngaruh nggak lo menurut lo? Stress level sama kebiasaan makan. Maksudnya ada orang yang kalau emang lagi banyak pikiran dia jadi makan terus. Atau nggak ada hubungan dari lo gitu? Kalau di gue jujur aja nggak ada. Karena menurut gue gini, stress level orang kan mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada juga orang yang pas di saat stres seperti itu dia larinya ke makan. Ada juga mungkin. Tapi kalau gue mungkin di saat stres dengan kondisi tubuh gue yang udah gendut banget, ya gue mau nggak mau ya gue harus diet gitu. Jadi motivasi aja buat gue. Lo channeling stres lo ke hal yang positif, yaitu ya nurunin berat badan lo. Tapi saat itu secara kesehatan lo lebih sering sakit nggak? Atau lebih lemah nggak? Atau lebih capek nggak gitu? Nggak juga? Enggak, gue normal aja. Terus juga karena waktu itu gue juga dibantu sama olahraga basket terus kan. Gue rutin banget tuh. Gue seminggu bisa 2-3 kali basket. Jadi kayak cepet juga tuh, lumayan cepet turunnya gitu kan. Dan sehat-sehat aja sih sebenarnya, nggak lemes nggak apa gitu kan. Oh jadi waktu itu kalau tadi ada yang bilang kan, gue hari ini ngebahas obesitas kan, dan salah satunya adalah sedentary lifestyle atau gaya hidup rebahan, malas ini malas itu. Nah kondisi lo lagi gemuk, lo aktivitas juga tinggi berarti ya sebenarnya? Aktivitas gue juga tinggi sebenarnya. Tapi aktivitas makannya juga sangat-sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. Apalagi porsi makannya itu sih, wah gila sih. Oke, ini buat orang yang emang punya masalah yang sama nih. Mungkin berat badannya ada yang obesitas, ada yang mungkin gue pengen banget tapi nggak pernah berhasil. Kalau ada orang nanya gimana sih caranya? Apa yang orang harus lakukan dan mindset apa yang harus dia punya untuk bisa nurunin ya 20 kilo? It's banyak itu sih. Iya. Gue sih pertama-tama
mental dulu sih, mindset kita dulu sih dibenerin. Karena kan walaupun misalnya nih umur lu tergolong muda tapi lu udah obesitas, berarti kan tubuh lu itu bukan di umur 20, bisa di umur 40 atau 50 ya, secara metabolismenya secara metabolisme gitu kan. Dan itu kan secara ya logika aja itu kan udah nggak sehat. Betul. Itu udah nggak bener. Nah gimana caranya supaya lu membalikkan kehidupan sehat lu, baru lu mulai diet, lu benerin pola makan, pola tidur, hindarin makanan-makanan yang membuat lu gemuk gitu. Gila, gue gak nyangka nih keluar dari mulutnya dia. Karena biasanya kalau kita lagi online, tok bentar, gue ngambil Gojek dulu. Hilang 5 menit ke depan. Makan apa Ge? Toprak jam 12 banget. Kalau Azov ya, kalau Azov toprak ya. Iya, Azov sate ayam nasi goreng lah ya. Selamat ganteng banget dia ya. Oke, sekarang setelah lo berhasil 20 kilo, sekarang berat lo ya 67, mungkin naik dikit 68, 69. Iya. Eating habit lo kembali kayak dulu, maksudnya lo boleh lebih santai atau lo masih dengan pola makan yang sama pada saat lo emang lagi nurunin banget? Oke, kalau sekarang sih gue udah gak kayak dulu ya. Kalau sekarang tuh mungkin pola makan gue tuh udah mulai agak sedikit kayak longgar lah ibaratnya gitu. Ya mungkin kalau emang gue lagi di luar kayak gini, terus gue lagi makan gitu kan, adanya nasi goreng atau nasi putih ya udah nggak apa-apa buat gue gitu. Oke. Tapi lu masih ada beberapa lu masih tambah, misalnya lu tahu makan sayur tuh bagus, tadi mungkin lu nggak sering, sekarang lu pesan juga si sayur gitu-gitu, protein apa segala macem. Iya, dan mungkin lebih kayak nggak sering sih, gue nggak, bahkan hampir dibilang kayak nggak pernah lah gue makan. Yang paling berubah banget adalah buat gue, mungkin dulu gue sering makan fried chicken. Oh, tepung-tepungan. Iya, tepung-tepungan. Sekarang gue udah hampir nggak pernah sama sekali lah. Keinginan juga nggak terlalu kayak dulu. Keinginan pasti ada gitu kan. Sebenarnya kalau pengen tuh kayak mungkin ya sebulan lo sekali 2 kali ya oke lah gitu kan. Karena kan namanya juga pengen ya gitu kan. Ya diturutin aja nggak masalah. Tapi after itu ya jangan keterusan gitu. Udah stop lagi. Gitu. Oh terakhir yang orang sering bilang katanya. Orang sering bilang pada saat dia nggak bisa nurunin berat badan, dia bilang nggak bisa. Gue emang suka banget makan itu, selera gue makanan yang goreng-gorengan atau manis-manis atau segala macam. Tapi pada saat lo ngerubah pola makan lo, taste lo juga berubah nggak? Selera makan lo juga berubah? Betul, taste gue juga berubah. Nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya gue mungkin kopi, ya. Gue sekarang dulu gue sering banget hampir tiap hari lah gue pesen kopi susu. Sekarang gue udah bener-bener kopi hitam. Kayak americano gitulah. Dan begitu gue kena yang manis, gue udah kayak manis banget. Oke. Iya udah kayak gitu. Gue udah kayak sekarang gue kalau di restoran kayak di tempat makan segala macem, gue pesennya cuman aqua. Gue udah nggak pernah minum es teh manis lagi. Terus kalau emang gue pengen teh banget, gue baru pesen es teh tawar. Kayak gitu-gitulah. Kopi hitam juga pertama kali lo nyoba karena biasa kopi susu yang manis kan lo minum, apaan sih ini minumnya, sekarang lo bisa dapat nikmati juga. Iya. Sekarang udah kayak dikit-dikit americano gitu. Oke Ge, thank you banget. Waduh, menurut gue 20 kilo lo yang turun itu mungkin yang selebrasi cuman lo sama bini lo yang udah gak nongkrong sama nongkrong lagi. Tapi ya kita juga harus selebrasi itu karena itu keberhasilan yang gak semua orang tuh bisa punya disiplin yang seperti itu dan punya mindset yang sekuat pada saat lo nurunin 20 kilo. Ge, thank you banget. Salam buat Hito, lagi nongkrong sama Hito tadi ya. Iya sama Hito. Tadi abis main dari rumahnya Hito kebetulan. Oke, tak apa-apa itu ngobrol sama Hito juga. Ayolah, lagi lah. Siap. Gua ya, gak pernah main ya. Ayo dong. Baik. Kabaran ya ntar ya. Thank you. Bye, semoga bisa membantu ya. Siap, thank you. Salam buat Mesti juga ya. Bye. Iya, bye. Itu dia. Wah ternyata bener ya. Nah yang dia lakukan pertama ketemu sama dokter. Dan itu penting banget. Diet juga jangan asal-asalan. Perlu dipantau sama dokter. Atau lo banyak baca mengenai pola makan yang lo jalanin. So, thank you yang udah nonton videonya hari ini. Mudah-mudahan lo bisa dapetin sesuatu. Dan buat lo yang mungkin punya niat untuk nurunin berat badan, good luck. Sedikit-sedikit yang lo bisa turun, lo rayakan. Atau mungkin yang berat badan lo di bawah dan lo ingin naik, ya pertumbuhan atau pertambahan naik 1 dan 2 dan 3 kilo lo rayakan juga, tapi rayakannya jangan makan-makan yang berlebihan. Itu aja.
Dan habis ini gue juga bakal ngasih video buat lo mungkin yang punya pola makan seperti Gerald dulu. Kita akan lihat, mungkin lo punya banyak temen kali. Videonya ada habis ini ya. Kita ketemu lagi di video cerita sama gue berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.